Perselingkuhan adalah jalan yang menggoda, tapi selalu berujung pada kehancuran. Kisah ini tentang Mirna, seorang pembantu yang berselingkuh dengan majikannya, Dodi. Hubungan terlarang ini tidak hanya menghancurkan rumah tangga, tetapi juga menghancurkan kehidupan mereka berdua. Hal ini adalah kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Kali ini, kita akan membahas cerita yang penuh dengan konflik, emosi, dan penyesalan yang mendalam. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Ya, dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Jangan lupa juga tuliskan doa terbaik kalian di kolom komentar. Semoga kita semua terhindar dari godaan yang bisa menghancurkan hidup kita. Amin. Mirna sudah bekerja di rumah keluarga Dodi selama hampir 3 tahun. Ia adalah gadis desa yang sederhana, datang ke kota dengan harapan bisa membantu keluarganya di kampung. Sejak awal bekerja, ia tidak pernah berpikir akan melakukan sesuatu yang melampaui batas dengan majikannya. Baginya, Dodi dan istrinya, Lana, adalah pasangan harmonis yang memiliki kehidupan sempurna. Namun, lambat laun, ia mulai melihat sisi lain dari rumah tangga mereka. Lana adalah wanita yang sukses di dunia bisnis dan sering sibuk dengan pekerjaannya, meninggalkan Dodi sendirian di rumah. Hal itu awalnya adalah sesuatu yang biasa, yang lambat laun berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks. Sampai suatu malam, ketika Dodi baru pulang kerja dalam keadaan lelah dan tampak stres, ia melempar dasinya ke sofa dan mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Mirna, yang sedang membersihkan meja makan, melirik sekilas. Biasanya, ia tidak berani bertanya lebih jauh soal urusan pribadi majikannya, tapi malam itu, Dodi terlihat begitu berbeda. Ada kepenatan yang begitu jelas di matanya. Dengan ragu, Mirna memberanikan diri bertanya, "Pak, Bapak kelihatan capek. Apa saya bisa bantu sesuatu?" Dodi mengangkat kepalanya, menatap Mirna sejenak sebelum menghela napas panjang. "Bisa pijat sebentar? Punggungku rasanya pegal sekali," ucapnya. Permintaan itu terdengar sederhana, dan Mirna pun mengangguk, tak menyadari bahwa inilah awal dari segalanya. Ia menyiapkan minyak pijat dan mendekati Dodi. Jari-jarinya mulai menekan otot-otot punggung Dodi yang tegang. Ia tidak menyadari bahwa sentuhan itu membawa kehangatan yang berbeda. Dodi pun menikmati pijatan itu dalam diam. Setelah beberapa saat, Mirna berhenti sejenak sebelum bergegas pergi ke dapur, meninggalkan Dodi yang masih duduk di sofa dengan pikiran yang mulai dipenuhi oleh sosok Mirna. Setelah malam itu, sesuatu di antara mereka berubah. Dodi mulai memperhatikan Mirna lebih sering. Ia lebih banyak berbicara dengannya, bercanda, dan terkadang sengaja menciptakan momen di mana hanya mereka berdua di rumah. Sementara itu, Mirna, yang awalnya berusaha menghindar, semakin sulit mengabaikan kehadiran Dodi. Setiap kali mereka berbicara, ada getaran aneh yang mengalir di hatinya. Ia tahu apa yang ia rasakan salah, tetapi godaan itu semakin sulit dihindari. Suatu sore, ketika Lana sedang keluar kota, Dodi pulang lebih awal dari biasanya. Mirna, yang sedang membersihkan ruang tamu, tidak menyadari kedatangannya sampai Dodi berdiri di belakangnya. "Kita minum teh bareng, yuk," ajak Dodi tiba-tiba. Mirna terkejut, tetapi ia tidak bisa menolak. Mereka duduk di teras rumah, menikmati teh sambil berbincang. Percakapan itu awalnya ringan, tetapi perlahan berubah menjadi lebih dalam. Hingga akhirnya, di antara kesunyian yang aneh, Dodi mengulurkan tangannya, menyentuh tangan Mirna. Malam itu menjadi awal dari semuanya. Apa yang awalnya hanya percakapan biasa, menjadi sesuatu yang Dodi tidak bisa kendalikan. Perasaan yang selama ini ia coba pendam, akhirnya meledak. Mereka berusaha untuk menyembunyikan semuanya, tetapi semakin lama, semakin sulit untuk menghindari kenyataan. Setiap kali mereka bersentuhan, api mereka semakin membara. Hingga suatu malam,
Ketika hujan turun deras dan Lana sedang dalam perjalanan bisnis, Dodi tidak lagi bisa menahan dirinya. Ia menarik Myrna ke dalam pelukannya, dan tanpa banyak kata, mereka akhirnya menyerah pada godaan yang telah lama mereka lawan. Setelah malam itu, hubungan mereka semakin dalam. Myrna merasa semakin nyaman berada di sisi Dodi, sementara Dodi merasa bahwa hanya Myrna yang bisa memahami kebutuhannya. Namun, kebahagiaan yang mereka rasakan tidak berlangsung lama. Beberapa minggu kemudian, Myrna mulai merasa mual dan sering muntah di pagi hari. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan, tetapi ketika ia memeriksakan diri ke dokter, kenyataan pahit pun terungkap, ia hamil. Dodi terkejut saat mendengar kabar itu. Ia panik, tidak tahu harus berbuat apa. "Kita nggak bisa terus seperti ini, Mir," katanya dengan wajah penuh kecemasan. Myrna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi aku mengandung anakmu, Pak. Apa yang harus kita lakukan?" tanyanya dengan suara bergetar. Untuk pertama kalinya, Dodi merasa dunianya mulai runtuh. Hubungan yang awalnya terasa begitu manis, kini berubah menjadi beban yang menghantui mereka berdua. Dari sinilah kehancuran mereka benar-benar dimulai. Hari-hari setelah kabar kehamilan itu terasa seperti mimpi buruk bagi Myrna dan Dodi. Myrna mulai merasakan perubahan pada tubuhnya, sementara Dodi semakin gelisah. Ia tak bisa tidur nyenyak. Pikirannya dipenuhi ketakutan tentang kemungkinan Lana mengetahui semuanya. Puncaknya terjadi suatu ketika Lana menemukan tes kehamilan di kamar mandi. Tangannya gemetar memegang benda itu. Jantungnya berdebar kencang. "Siapa yang hamil?" tanyanya dengan suara bergetar. Tanpa menunggu lebih lama, ia mengangkat tespek itu ke depan wajah Myrna dan bertanya dengan suara tajam. Myrna terdiam. Air matanya mulai mengalir. Lana tidak perlu mendengar jawaban lagi. Perasaan hancur, kecewa, dan marah bercampur menjadi satu di dadanya. Tanpa menunggu lama, ia berjalan ke kamar, mengambil koper, dan pergi dari rumah. Ia juga mengajukan gugatan cerai. Berita ini menyebar dengan cepat, menghancurkan citra Dodi di lingkungan sosial dan tempat kerjanya. Perusahaannya yang selama ini menjunjung tinggi nilai moral mulai mempertanyakan integritasnya. Rekan-rekannya mulai menjauh, dan ia kehilangan proyek-proyek besar. Keuangan yang dulu stabil mulai runtuh. Sementara itu, Myrna juga kehilangan pekerjaannya dan harga dirinya. Ia tak tahu harus kemana, tak tahu bagaimana harus menjalani hidup. Dodi akhirnya kehilangan pekerjaannya sepenuhnya dan harus menjual rumah mewahnya untuk bertahan hidup. Ia kini tinggal di apartemen kecil, jauh dari kehidupan yang dulu ia banggakan. Myrna, yang kini tinggal di kos kecil, duduk memeluk perutnya yang semakin membesar. Ia menangis hampir setiap malam, menyesali semua yang telah terjadi. Perselingkuhan yang terasa begitu menggoda di awal, kini menjadi kisah penuh luka, penyesalan, dan kehancuran yang tak bisa diperbaiki. Semoga kita semua bisa belajar dari cerita ini, bahwa kesetiaan adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Jangan pernah mengorbankan kebahagiaan sejati demi kenikmatan sesaat. Jangan lupa subscribe mendapatkan update terbaru dari Kisah Ranjang dan pastinya Anda akan selalu mendapatkan update cerita seru.